Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap kuat, tetap semangat. Oke, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fotografi dasar. Tetap ikuti dan jangan kemana-mana. Jangan lupa sediakan cemilan. Baiklah para siswa, kita mulai dengan fotografi dasar. Sebelum kita memulai untuk melakukan praktik dengan kamera DSLR Anda atau mungkin bisa juga kamera handphone, karena di dalam kamera handphone atau smart gadget yang Anda miliki, kamera-kamera sekarang udah canggih-canggih, hampir fungsinya ada beberapa yang sama dengan bagian-bagian dari kamera DSLR. Baik para siswa, yang pertama ini ada lensa ya, yang bisa kita lihat lensa. Ini lensa ini bermacam-macam ya para siswa ya, tidak hanya satu. Di antaranya ada lensa standar, lensa tele untuk jarak jauh, lensa wide untuk melihat lebar atau fish eye ya. Nah, itu beberapa jenis-jenis lensa. Kemudian tombol stabilizer. Tombol stabilizer ini ada IS, VR, dan VC. Ini juga tergantung dari merek berupa DSLR. Bisa beda-beda. Ini untuk stabilizer atau untuk menstabilkan pada saat kita mau mengambil gambar atau mengcapture gambar. Kemudian ada tombol pembuka lensa. Tombol pembuka lensa ini biasanya dipencet untuk mengganti lensa, misalnya kamu punya beberapa lensa, mau ganti dari standar menjadi lensa wide atau tele, itu bisa. Tinggal dipencet, kemudian diputar. Ada tombol fokus, kemudian tombol pembuka flash. Nah, ini tombol pembuka flash. Ada juga built-in flashlight. Nah, ini ada beberapa kamera yang memang sudah menjadi satu flashnya. Kemudian ada tombol shutter untuk mengokang ya, untuk mengambil gambar. Grip itu pegangan. Anti red eye di sini, anti red eye 9. Nah, anti red eye. Kemudian ada tombol preview. Tombol preview itu untuk melihat hasil dari foto yang sudah Anda ambil. Tombol preview. Kemudian tombol delete, menghapus file-file yang memang sudah tidak dibutuhkan atau foto yang tidak diperlukan. Kemudian ada tombol navigasi. Nah, tombol navigasi ini digunakan misalnya mau lihat foto next atau yang sebelumnya dan lain sebagainya. Tombol left N fungsi. Ini untuk pindah function ke beberapa fungsi yang ada di kamera. Kemudian tombol AF, tombol zoom nih. Nah, ini zoom. Kemudian model dial ini diputar-putar ya. Kemudian ada tombol live view. Ada tombol live view untuk melihat langsung dari layar sini. Ada viewfinder buat intip. Tombol live view untuk sini, mohon maaf, tombol live view ini melihat dari layar sini. Kemudian ada layar LCD. Ini LCD nih, bisa diputar, bisa ditutup. Ya. Kemudian ada tombol ISO. Tombol ISO ini. Nah, tombol ISO ini untuk mengganti kepekatannya. Kemudian ada main dial. Nah, ini. Kemudian ada tombol display. Dan terakhir ada tombol yang namanya tombol on off. Baik, berikutnya adalah bagaimana cara menekan tombol shutter. Kalau kita meletakkan jari kita hanya menempel, itu baru siap-siap. Kemudian kalau tekan separuh, ditekan sedikit, itu namanya tekan separuh. Itu mencari autofocus. Ya, kalau mau mengambil gambarnya tinggal diklik. Nah, itu cara menekan tombol shutter. Jadi kalau ketika Anda mau ambil fokus, autofocus, itu bisa dengan tombol setengah, tekan setengah,
Autofokusnya harus nyala tapi ya, nanti itu dia akan mencari sendiri, namanya juga autofokus, dia mencari presisi dari foto atau gambar. Kemudian mengenal exposure, pencahayaan. Nah, di sini ada lubang besar-besar, ini namanya lubang diafragma ya. Bukaannya semakin besar angkanya maka makin kecil lubangnya, bukaan lubangnya. Semakin kecil angkanya maka semakin besar lubang pencahayaannya. Jadi di DSLR itu ada mode khusus namanya exposure, ada mode keluarga, kembang api, olahraga, close up dan lain-lainnya. Jadi kalau milih mode itu udah secara otomatis dia akan menyesuaikan exposure-nya. Di exposure itu ada terbagi 3 elemen utama atau biasa disebut dengan segitiga exposure. Ada shutter speed, kecepatan, aperture diafragma, dan juga ISO. Jadi ini udah jadi bagian 3 elemen. Kalau pakai 32 diafragma 32, maka dibutuhkan kecepatan 1/1000. ISO-nya berapa? 50. Seperti itu. Ini 3 elemen utamanya. Oke. Kalau ISO itu untuk kepekatan film. Jadi semakin semakin tinggi maka semakin sensitif. Semakin rendah sebuah ISO maka pencahayaannya tidak perlu banyak. Kalau ISO-nya tinggi perlu cahayanya banyak. Ya. Oke, kita bahas yang segitiga exposure tadi. Yang pertama shutter speed 1/125. Mekanisme yang mengontrol berapa lama atau rentang waktu sensor terkena cahaya. Semakin lama shutter membuka lebih banyak cahaya dapat ditangkap oleh sensor. Jadi kalau ini ada mirrornya, ada lensanya, ada kacanya. Nah ini untuk buka tutup. Jadi kalau semakin cepat speednya maka dia bukanya langsung cetak, bunyinya gitu ya. Jadi ini untuk menangkap cahaya. Jadi kalau dalam keadaan posisinya terang benderang maka butuh speed yang cepat. Karena kalau speednya kelamaan dia akan overexpose ya. Exposure ya, over gambarnya, jadi nanti jadi malah blur. Oke, gambaran untuk aperture atau diafragma. Nah ini pasti bukaannya besar, angkanya jadinya kecil. Kalau ini pasti angkanya kecil, bukaannya besar. Jadi kalau Bapak Ibu kalau nanti peserta didik ingin mengambil gambar, jadi kalian tinggal lihat kondisi sekitarnya, bagaimana cuacanya. Nah, nanti disesuaikan dengan besaran dari diafragma. Kalau di handphone kayaknya diafragmanya nggak bisa diganti ya, udah ukurannya sekian, kayaknya seperti itu. F berapa ya, lupa saya. Oke, yang terakhir ISO, ukuran seberapa sensitif, tadi yang sudah saya katakan, sensitif. Jadi kalau semakin tinggi itu makin sensitif sama sensor cahaya. Tapi kalau makin rendah, minim yang masuk ke cahaya. Jadi kalau pakai ISO rendah maka bukanya harus besar. Tapi kalau ISO-nya tinggi maka bukanya harus kecil. Seperti itu. Nah ini lensa. Ada lensa zoom, ada lensa prime. Ini lensa prime ini, kalau zoom ini ada tele, ada wide ya. Jadi yang panjang, ada yang melebar. Kalau lensa prime itu rentang fokalnya tetap nggak bisa diubah seperti halnya lensa zoom ya.
itu prime hanya punya 50 mm seperti lensa standar dia. Jadi fix ya segitu aja. Nah, ini teknik pengambilan gambar. Dalam teknik pengambilan gambar ini ada ekstrim, ada long shoot, dan ada medium shoot. Ekstrim long shoot ini luas sampai ke kaki, tapi subjeknya jadi kecil, lebih besar di objek. Kalau long shoot dari atas sampai kaki dapat, tapi gambarnya udah mulai mengecil backgroundnya dan gambarnya udah mulai jelas. Medium long shoot tidak sampai ke kaki dan gambar sudah mulai membesar, lebih besar lagi. Nah, ini medium shoot bisa seperti ini. Kalau udah sampai di atas perut, nah ini namanya close up. Di close up udah lebih fokus dan paling fokus ke salah satu bentuk namanya extreme close up. Ada angle, yaitu sudut pengambilan gambar. Kalau eye level sejajar, jadi pada saat kalian mau ngambil gambar, maka mata ketemu mata, jadi eye level. Bird eye view ini dari atas bisa menggunakan sekarang drone, bisa juga kita dari posisi atas, ya, pakai lensa wide atau lensa fish eye. Oke, kemudian frog eye ini dari bawah. Kalau low angle, posisi objeknya di atas, kita dari bawah, ekstrim bawah. Nah, high angle ini kameranya dinaikin ke atas, posisi objeknya ada di bawah. Canted angle, ini pengambilan gambarnya miring-miring ya. Oke, di white balance, perlu white balance untuk mengambil sebuah gambar agar gambar yang kita inginkan itu baik atau bagus atau sesuai dengan harapan. Nah, ini di kamera udah ada. Kalau kamu punya, bisa dilihat logo-logonya ya. Kalau misalnya mau ngambil sendiri atau yang mau aman, pakai auto. Dia akan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya langsung. Baik, itu saja yang bisa Bapak paparkan di kesempatan kali ini. Ini adalah sumbernya dari Academedia Edu, Independent Academedia, dan kelas fotografi. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Baik, demikianlah materi fotografi dasar kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan materi-materi berikutnya atau pembahasan lainnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap tersenyum, dan jika ada saran atau kritik atau pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih.